Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Hasbid dengan NPM 20310011. Berikut ini adalah video penjelasan tentang materi mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya yang berjudul Pengertian Manusia, Nilai, Moral, dan Hukum. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu dalam bahasa Sanskerta dan mens dalam bahasa Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, genus, atau seorang individu dalam hubungannya dengan lingkungan. Manusia merupakan suatu organisme hidup atau living organism. Terbentuknya pribadi seorang dipengaruhi oleh lingkungan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan setiap orang berasal dari kata satu lingkungan, baik lingkungan vertikal atau genetika dan tradisi, horizontal, geografik, fisik, dan sosial, maupun kesejarahan. Tatkala seorang bayi lahir, ia merasakan perbedaan suhu dan kehilangan energi, dan oleh karena itu ia menangis, menuntut agar perbedaan itu berkurang dan kehilangan itu pun tergantikan. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada masa bayi sepenuhnya, manusia tergantung kepada individu lain, seperti ayah, ibu, dan keluarga. Ia belajar berjalan, belajar makan, belajar berpakaian, belajar membaca, belajar membuat sesuatu, dan sebagainya, memerlukan bantuan orang lain yang lebih dewasa. Pembahasan yang kedua adalah pengertian nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Sifat-sifat nilai ada 3, yaitu sebagai berikut. Nilai itu sebagai realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Yang kedua, nilai memiliki sifat normatif. Artinya, nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal. Dan yang ketiga adalah nilai berfungsi sebagai daya dorong dan manusia adalah pendukung nilai. Jenis-jenis nilai menurut Notonegoro 1999 ada 3, yaitu nilai material, yakni sesuatu yang berguna bagi sesama manusia. Yang B, manusia vital, yakni sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan kegiatan nilai kerohanian. Yang ketiga, kita masuk di pembahasan pengertian moral. Moral berasal dari kata bahasa Latin yaitu mores yang berarti adat kebiasaan. Kata mores ini mempunyai sinonim mos, moris, manner, mores atau manners, morals. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Kata moral ini dalam bahasa Yunani sama dengan ethos yang menjadi etika. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima masyarakat umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Dan pembahasan yang keempat yaitu pengertian hukum. Di samping adat istiadat tadi,
ada kaidah yang mengatur kehidupan manusia, yaitu hukum, yang biasanya dibuat dengan sengaja dan mempunyai sanksi yang jelas. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat atau menjadi keserasian di antara warga masyarakat dan sistem sosial yang dibangun oleh suatu masyarakat. Pada masyarakat modern, hukum dibuat oleh lembaga-lembaga yang diberikan wewenang oleh rakyat. Sekian pembahasan dari video saya. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.